Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Information Retrieval, izinkan kami pada kali ini mempresentasikan laporan akhir proyek kami dengan judul Analisis Sentimen Publik terhadap Mudik Lebaran tahun 2022 pada pengguna Twitter menggunakan teknik klasifikasi algoritma Naive Bayes. Next. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama, Fionita Oktaviani, saya sendiri, Fadila Safitri, Amalia Hasanah, Anissa Revalina Putri, dan Tejadia Rani Oktaviani. Next. Yang pertama akan saya jelaskan abstrak secara singkat. Dalam perkembangannya, salah satu media sosial yang memuat penyebaran data adalah Twitter. Twitter dapat digunakan untuk memulihkan informasi dan melakukan analisis sentimen terhadap sesuatu. Subjek yang kami teliti pada kali ini adalah mengenai mudik lebaran. Pada tahun 2021, pemerintah masih melarang mudik untuk menghindari penyebaran infeksi COVID-19. Namun tahun ini pemerintah mengizinkan mudik kembali karena penyebaran virus sudah mulai mereda. Nah, tentu saja hal itu memunculkan berbagai tanggapan di media sosial. Maka pada penelitian ini kami melakukan analisis sentimen dengan menggunakan algoritma Naive Bayes untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemerintah yang di mana tahun 2022 ini mudik kembali diizinkan, apakah positif atau negatif atau netral. Next. Selanjutnya adalah pendahuluan dari penelitian kami. Analisis sentimen adalah suatu kegiatan menganalisa sentimen, pendapat atau pandangan terhadap suatu hal dengan menggunakan data yang diambil dari platform dengan waktu tertentu. Tujuan dari penelitian analisis sentimen adalah mendapatkan pendapat atau opini dari pengguna pada suatu platform yang telah ditentukan pada saat pengambilan data. Pada analisis ini, kami menggunakan algoritma Naive Bayes yang merupakan algoritma machine learning yang mempunyai paradigma pembelajaran dengan mengklasifikasikan data yang sebelumnya telah diberikan label atau kelas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut T.A. Mutiara, penelitian yang telah dilakukan dengan algoritma Naive Bayes mendapatkan hasil yang cukup baik, yaitu 83,38%. Dengan tools yang digunakan yakni RapidMiner yang menggunakan fitur TF-IDF, dan berdasarkan hasil tersebut, maka klasifikasi dengan menggunakan metode Naive Bayes dikatakan memiliki performasi yang cukup baik. Next. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Satu, text mining. Menurut Feldman dan Sanger adalah proses penambangan informasi di mana pengguna berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan tools untuk analisis. Proses ini adalah ekstraksi dan pengolahan data berupa teks yang didapatkan dari sejumlah dokumen untuk mendapatkan sebuah informasi. Dokumen ini dapat berupa jurnal, artikel, majalah, tweet, dan lain-lainnya. Karena data yang diperoleh berbentuk teks, maka masih berupa unstructured data. Yang kedua adalah data crawling atau web crawling, yang merupakan teknik pengumpulan data secara online untuk melakukan pengimporan informasi. Menurut Bernardas Alisauskas, data crawling adalah sebuah prosedur pencarian ke halaman web untuk mengambil data yang kemudian diunduh dan disimpan ke dalam komputer pengguna. Pada kasus ini, kami melakukan crawling data dari Twitter untuk mendapatkan tweet sebagai dokumen yang akan dilakukan analisis sentimen. Next. Yang ketiga adalah analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan satu proses untuk mengolah data tekstual yang dipublikasikan oleh pengguna ataupun para ahli dari berbagai media. Analisis sentimen dilakukan untuk melihat kecenderungan opini terhadap satu masalah atau objek yang dapat dikategorikan sebagai kelas positif atau negatif. Yang keempat adalah mudik lebaran. Menyisir temuan dari seorang sastrawan yaitu Maman Mahayana. Dalam kamus yang terbit sebelum tahun 1970-an, mudik berasal dari kata udik yang berarti berlayar ke udik atau pergi ke hulu sungai. Pada masa tersebut, mudik belum diartikan sebagai pulang kampung.
Berulang pada KBB yang terbit di 1976, kata udik berarti desa, sehingga mudik mendapat berarti pulang ke desa atau kampung halaman. Karenanya mudik lebaran dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan atau ibadah tahunan untuk pulang kampung yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Idul Fitri. Next. Yang kelima adalah pre-processing data. Untuk menganalisis sentimen, tahapan awal yang dilakukan adalah pre-processing data terlebih dahulu. Pre-processing adalah tahapan mengubah raw data atau yang sering dikenal dengan data mentah yang telah dikumpulkan sebelumnya menjadi data yang informatif dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Beberapa metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah satu, tokenisasi, yaitu mengubah kata atau kalimat menjadi potongan-potongan kata. Lalu yang kedua adalah normalisasi, yaitu membentuk query term ke dalam bentuk yang sama. Lalu yang ketiga adalah stop word removal, yaitu menghilangkan kata yang sangat umum digunakan, tapi tidak memiliki arti. Lalu yang keempat adalah stemming, yaitu mengganti kata yang berlebihan menjadi kata dasar. Yang keenam adalah pembobotan, yaitu untuk menentukan peringkat dokumen. Sistem temu kembali informasi menggunakan proses pembobotan kata. Guna disajikan kepada pengguna. Untuk prosesnya diawali dengan kata dalam suatu indeks yang dimana harus dapat membedakan tujuan suatu dokumen pada suatu informasi. Tekniknya adalah memberi bobot kata terhadap dokumen. Semakin tinggi bobot kata, maka semakin penting kata tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi model dengan confusion matrix. Confusion matrix merupakan tabel yang sering digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dalam machine learning. Tabel ini memberikan informasi selengkapnya tentang jumlah data yang dikategorikan dengan benar atau salah. Confusion matrix juga merupakan alat prediksi analisis yang menyajikan dan membandingkan nilai nyata dengan hasil prediksi model untuk mengevaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F14 atau F measurement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang ke-8 itu ada algoritma naive Bayes. Jadi algoritma naive Bayes merupakan salah satu algoritma machine learning dengan paradigma pembelajaran supervised learning, di mana di dalam situ ia memerlukan data berlabel dalam proses pembelajarannya. Algoritma naive Bayes juga merupakan algoritma yang cukup mudah diimplementasikan dalam teknik pengklasifikasian sebuah data karena memerlukan data training yang kecil dalam menentukan estimasi parameter yang diperlukan pada proses pengklasifikasiannya. Yang ke-9 ada kappa Place. Kappa Place merupakan ukuran statistik untuk mengukur tingkat kesepakatan dari sejumlah penilai yang tetap ketika menetapkan peringkat kategoris ke dalam sejumlah item. Dalam kappa Place itu range-nya berkisar dari 0 sampai 1. Next. Ini merupakan interpretasi nilai kappa, yaitu ada 6 bagian, di mana yang pertama itu yang kurang dari 0 ada pure, 0 sampai 0,2 itu ada slight, 0,21 sampai 0,4 itu ada fair, 0,41 sampai 0,6 ada moderat, 0,61 sampai 0,8 itu substansial, 0,8 sampai 1 itu almost perfect. Next. Yang ke-10 ada imbalance data, di mana masalah ini biasanya terjadi dalam tahapan klasifikasian data. Imbalance data ditandai dengan adanya ketidakseimbangan rasio yang tidak proporsional di kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Derajat imbalance data itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada mild, yang kedua moderate, yang ketiga ada extreme. Next. Kemudian selanjutnya ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk menangani imbalance data, di antaranya yang pertama menggunakan evaluasi matriks yang sesuai. Evaluasi matriks dapat diterapkan di antaranya itu dengan precision, recall, F1 score, MCC, dan AUC. Yang kedua itu ada resample set pelatihan.
Selain menggunakan evaluasi matriks yang sesuai, langkah lainnya dapat menangani imbalance data yaitu dengan resample set pelatihan. Terdapat 2 teknik dalam meresample set pelatihan, diantaranya undersampling, yaitu di mana teknik yang menggunakan cara dengan mengurangi ukuran kelas untuk menyeimbangkan dataset. Yang kedua itu ada oversampling, di mana SMART merupakan salah satu metodenya. Di dalam metode ini, jumlah proporsi data kelas yang minoritas akan ditambah sehingga sama dengan kelas mayoritasnya. Next. Lalu yang ketiga itu menggunakan algoritma lain, yaitu dengan algoritma lain disarankan untuk menangani imbalance data. Dalam teori no freelance theorem, dikatakan bahwa tidak ada algoritma optimasi tunggal terbaik. Oleh karena itu, menggunakan algoritma lain dalam menangani imbalance data itu disarankan. Next. Kemudian ada metode penelitian. Pada penelitian ini, tahap metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama ada studi literatur, yang kedua pengumpulan data dengan query mudik lebaran pada platform Twitter. Selanjutnya ada pre-processing data yang telah berhasil diambil dengan beberapa metode. Kemudian selanjutnya melakukan vektorisasi, kemudian klasifikasi, dan tahap terakhir adalah pengevaluasian hasil penelitian. Next. Selanjutnya itu yang pertama ada studi literatur, yaitu tahap awal serta tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan studi literatur, dapat membuka wawasan serta informasi dan kajian-kajian penelitian terkait hasil yang sekiranya akan menjadi landasan teori dalam penelitian. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data kualitatif berupa tweets dari pengguna Twitter. Data diambil atau diekstraksi dari tanggal 26 April 2022 hingga 2 Mei 2022. Data yang didapat yaitu sekitar 3.000 tweets, namun data yang diambil untuk penelitian ini yaitu sekitar 100 tweets dengan query yaitu mudik lebaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Terima kasih pada Anissa. Yang ketiga itu ada langkah-langkah analisis data. Analisis data pada penelitian ini dibagi beberapa langkah, yaitu yang pertama crawling data. Apa itu crawling data? Crawling data merupakan tahapan mengambil data tweet dari Twitter menggunakan koneksi API Twitter. Yang kedua, ada pelabelan data. Pelabelan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara manual, yaitu terdapat 3 orang yang melabeli data, kemudian hasil akhir pelabelan ditentukan dengan voting suara terbanyak. Berikut adalah ilustrasinya. Ilustrasinya yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif, maka hasil yang diambil positif. Yang ketiga itu ada pre-processing data. Pada proses ini, data akan diubah dari yang sebelumnya berbentuk tidak terstruktur menjadi terstruktur untuk mempermudah dalam proses selanjutnya. Tahapan proses pre-processing ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cleansing. Cleansing dalam data cleansing ini kita melakukan remove, mention, dan retweet. Pada proses ini akan menghapus kata yang ditandai dengan simbol @ pada bagian depan sebelum subjek dan menghapus retweet yang ada di dalam kata. Yang kedua ada remove simbol. Proses ini menghapus simbol-simbol yang ada di dalam data. Yang ketiga remove hashtag untuk menghapus tanda hashtag. Yang keempat ada remove number. Proses ini untuk menghapus semua angka yang terdapat pada dokumen teks karena angka tidak menunjukkan suatu perasaan. Yang kelima ada remove data duplikat. Pada proses ini data yang sama akan dihapus. Yang keenam ada remove emoticon. Pada proses ini emoticon dihapus karena dapat mempengaruhi hasil sentimen secara signifikan. Yang ketujuh ada remove punctuation. Pada proses ini akan menghapus tanda baca yang ada pada dokumen karena penelitian ini hanya mengklasifikasikan data teks. Yang ke-8 ada remove URL. Pada proses ini akan menghapus link URL atau Uniform Research Locator yang terdapat pada dokumen teks. Lalu yang terakhir ada remove stop word. Pada proses ini akan menghapus kata umum atau common word yang ada pada data. Yang kedua itu melakukan tokenizing, merupakan proses pemotongan kalimat menjadi kata-kata independen.
Kata-kata tersebut disebut sebagai token. Yang ketiga, ada filtering, merupakan proses lanjutan dari tokenizing, di mana proses ini akan mengambil kata-kata yang penting dari hasil token. Yang keempat, ada stemming, merupakan proses penguraian bentuk untuk suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya dengan cara menghilangkan imbuhan pada kata tersebut. Lalu selanjutnya ada vektorisasi. Tahapan selanjutnya setelah data dilakukan processing adalah vektorisasi. Pada tahap ini digunakan metode term frequency inverse atau dokumen frekuensi atau TF-IDF untuk menyeleksi fitur bobot data. Pada metode ini, kata-kata unik yang relevan atau query yang akan dijadikan dataset akan diukur seberapa banyak query tersebut muncul pada dataset. Hasil akhir yang dihasilkan pada proses fitur adalah bobot TF-IDF beserta satuan kecil pada kalimat atau token-token. Berikut adalah perhitungan dari pembobotan menggunakan TF-IDF yang ditulis pada persamaan 1-3. Yang pertama, yaitu ada term frekuensi dengan rumus jumlah frekuensi kata yang dipilih dibagi dengan jumlah kata. Yang kedua, ada inverse dokumen frekuensi atau IDF, yang dimana rumusnya dirumuskan dengan log n per dft. Yang ketiga, ada term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF dengan rumus n per dft, di mana D merupakan jumlah dokumen yang mengandung kata T. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teja Diah. Terima kasih, Amel. Selanjutnya, klasifikasi. Metode klasifikasi yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah naive Bayes. Naive Bayes sendiri adalah metode perhitungan probabilitas data pada machine learning, yang nantinya data akan terbagi menjadi data latih dan data uji. Lalu ada evaluasi. Evaluasi adalah tahap terakhir setelah pengujian model yang bertujuan untuk menilai kualitas classifier untuk dapat mengukur tingkat akurasi dan prediksi yang dihasilkan. Untuk perhitungan ini digunakan confusion matrix seperti gambar berikut. Next. Dari tabel confusion matrix dapat dihasilkan perhitungan precision, recall, dan advanced score dengan rumus di samping. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang berupa tweets diambil menggunakan Twitter API. Query yang digunakan adalah mudik lebaran dengan rentang waktu pembuatan tweet dari tanggal 26 April 2022 sampai 2 Mei 2022. Yang kedua, dataset. Langkah selanjutnya adalah menyimpan data menjadi dataset ke dalam file CSV dengan nama mudik lebaran.csv. Tweet yang diperoleh pada penelitian ini 1960 data yang berupa user, tweet, dan waktu pembuatan tweet. Namun, dalam analisis sentimen ini hanya digunakan sebanyak 100 tweet. Berikut 5 baris dataset yang digunakan. Next. Yang ketiga ada cleansing data. 100 data tweets yang telah digunakan akan dibersihkan dengan menghapus mention, retweet, simbol, hashtag, nomor, data duplikat, emoticon, punctuation, URL, dan so forth. Sehingga data tweet yang dihasilkan menjadi sebanyak 85 tweets. Yang keempat ada pelabelan. Pelabelan pada penelitian analisis sentimen ini dilakukan dengan cara manual dengan sistem majority voting. Label atau kelas pada analisis ini terdiri menjadi 3 notasi yang berupa positif yang bersifat mendukung, negatif yang bersifat tidak mendukung, dan netral. Pembagian data pada tiap kelas telah dilakukan pelabelan secara manual sebanyak 39 positif, 38 netral, dan 8 negatif. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dilakukan salah satu teknik untuk menangani balance data yaitu oversampling mode. Sehingga total pembagian data pada tiap kelas berubah menjadi 39. Yang kelima ada pembobotan. Vektorisasi atau pembobotan dilakukan dengan metode TF-IDF. Hasil akhir yang dihasilkan pada proses seleksi fitur adalah bobot TF-IDF beserta satuan kecil pada kalimat atau token-token. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pianita. Baik, terima kasih Teja. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah naive Bayes. Naive Bayes merupakan salah satu model machine learning dengan paradigma pembelajaran supervised learning. Pada supervised learning, model machine learning dibentuk untuk mengenali suatu pola pada input data dan label output. Pada teorema Bayes, dinyatakan hubungan pada persamaan yang dapat dilihat pada persamaan 8 sampai dengan 11 pada slide berikut. Next.
Algoritma naive Bayes sebagian besar digunakan dalam analisis sentimen, sehingga maksud dan tujuan kami menggunakan algoritma naive Bayes adalah karena algoritma ini cepat dan mudah diimplementasikan. Namun, algoritma naive Bayes juga memiliki kelemahan, yaitu persyaratan prediktor untuk independen. Dalam sebagian besar kasus kehidupan nyata, prediktor bergantung, sehingga hal tersebut dapat menghambat kinerja pengklasifikasian. Pada penelitian ini menggunakan salah satu metode naive Bayes, yaitu multinomial naive Bayes, karena data yang dimiliki bersifat teks dan bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, sehingga lebih mudah diimplementasikan dalam pengklasifikasian. Next. Lalu untuk evaluasinya kami menggunakan 2 macam metode evaluasi. Evaluasi pertama adalah evaluasi confusion matrix. Setelah pengujian dari hasil model naive Bayes yang telah dibuat, kami menggunakan confusion matrix sehingga diperoleh nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score yang dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Lalu evaluasi yang kedua adalah evaluasi kappa. Evaluasi kappa ditujukan untuk nilai persetujuan atau untuk mengetahui nilai persetujuan antar penilai. Pada penelitian ini menggunakan kappa flash untuk mengevaluasi kappa dengan data yang digunakan yaitu 100 data tweets dan 3 orang sebagai penguji atau raters. Lalu didapatkan nilai kappa sebesar 0,848 yang dapat dikategorikan dalam persetujuan yang baik atau substantial agreement. Untuk nilai kappa pada masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah kami buat. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1, pada penelitian ini data yang diambil dari data Twitter dengan query mudik lebaran yang didapatkan sebanyak 1.960 tweet. Namun data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 tweet. Dengan data bersih setelah dilakukan cleansing data menjadi sebanyak 85 tweet. Lalu yang kedua, pelabelan dilakukan secara manual dengan 3 anotator yang menggunakan metode majority voting. 3 anotasi tersebut berupa positif, netral, dan negatif. Dengan pembagian data sebanyak 39 positif, 38 netral, dan 8 negatif. Karena ada imbalance data, maka dilakukan teknik imbalance data yaitu oversampling dengan smooth sehingga pembagian data menjadi sebanyak 39 data pada tiap kelas. Lalu didapatkan evaluasi hasil confusion matrix sebanyak 100% untuk keseluruhan hasil tweet analisis dan akurasi pada tiap kelas atau label. Yang ketiga ada nilai kappa. Nilai kappa-nya itu dihitung menggunakan flash kappa dengan data yang digunakan sebanyak 100 tweet dan 3 penguji atau raters yang mendapatkan hasil 0,848 sehingga dapat dikategorikan dalam persetujuan yang baik atau substantial agreement dengan nilai kappa pada masing-masing kelas berupa 0,935 negatif, 0,776 netral, dan 0,835 positif. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya yaitu para peneliti kami anjurkan untuk menggunakan data tweet yang lebih banyak. Lalu juga dapat menggunakan algoritma lain sehingga dapat membandingkan hasil akurasi dan evaluasi kappa dengan tujuan untuk menguji apakah dengan menggunakan algoritma klasifikasi lain dapat meningkatkan performa hasil penelitian. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.